gitu. Nah itu maksudnya berkesan sekali buat saya karena begitu cepat prosesnya dari Iya dia iya iya demam iya. langsung tiba-tiba kejang, kami langsung rujuk. Iya iya. Apalagi anak-anak ya, Dok, ya. Ya jadi Jadi keinget, aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli dimanapun berada, kembali lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Ketemu lagi, kembali lagi bersama dengan Nana Munawa di sini, dan kita kali ini akan berbincang soal kesehatan. Nah, di sebelah saya sudah hadir, beliau merupakan dokter dari klinik rawat inap Solo Peduli, ya. Siapakah beliau, dan kita akan membahas tentang apa, dan sebagaimana nanti barangkali ada netizen-netizen mau tanya, para pemirsa mau tanya juga silakan, langsung aja ya. Tapi sebelumnya, saya ingatkan juga kepada para pemirsa dimanapun berada, untuk senantiasa menyaksikan tayangan dari Human Talk setiap hari Jumat pukul 7 malam, hanya tayang di YouTube channelnya Solo Body Official ya. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari Human Talk yang lainnya. Baik, kita akan menuju ke Dr. Ulal Mu'alifah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. sehat, dok? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Sempat sempat demam sebelum datang ke sini ya, Dok ya. 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 Alhamdulillah disempatkan datang ke sini untuk menyapa para pemirsa semuanya ya. Hmm. Dokter Ulal, Ya, ini merupakan dokter di klinik rawat inap Solo Peduli begitu ya, Dok? betul. Ya. Dan beliau merupakan koordinator medis juga Ya, di betul. klinik rawat inap Solo Peduli. Ya. Dokter, sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol, bisa kenalan terlebih dahulu, Dok? Ya, Oke, boleh. kenalan nyapa para pemirsa semuanya. Kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Ulal Mu'alifah. Saat ini sedang bekerja di Klinik Rawat Inap Solo Peduli. Sudah hampir mau 2 tahun, alhamdulillah senang bekerja di Klinik Solo Peduli. Awal mula bekerja di Solo Peduli itu tahun 2022 ya, 2021, mau masuk 2022. Qadarullah saya bisa bekerja di sini sampai bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat dan saat ini bisa duduk di sini bersama dengan Mas Nanang. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya, bisa Amin. memberikan ilmu-ilmu juga, sharing apapun yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, baik. Dokter Ulal, untuk di klinik rawat inap Solo Bedeli, Hmm. kalau di klinik itu ngapain apa aja sih, Dok? Ada Hmm. program apa aja begitu kalau di klinik itu? Hmm. Melayani apa aja sih kalau di klinik? Banyak pelayanannya untuk, umat ya, Mhm, untuk semua masyarakat di Solo, bahkan yang di luar Solo pun mhm, kadang pasiennya juga banyak. mhm, Jadi kami ada pemeriksaan mhm, umum, kemudian ada pemeriksaan ibu dan anak, mhm, untuk ANC, jadi lebih, banyak untuk ke ibu dan anaknya malah, mhm. lebih aktif ya, karena Ya, juga ada program Safari KB yang itu rutin setiap bulan. Nah, kemudian ada pelayanan bersalin juga. Gigi juga ada oleh tenaga kompeten, sudah, sangat mumpuni dokter giginya. Dokter umum kami juga sudah banyak, yang tetap ada 3, kemudian yang part-timer juga ada. mhm. Mereka juga sudah lama bekerjanya di sana. Kemudian pasiennya satu hari juga banyak ya, bisa sampai 100 alhamdulillah. Nah, kemudian farmasinya juga dilengkapi dengan, layanan obat yang bagus kalau menurut saya ya, lengkap, kemudian obat-obat mahal pun kadang ada. Wah, siap. Hebat. Insyaallah. Semoga bisa membantu orang-orang di sekitar sih ya, Oke. untuk yang emergensi dan untuk yang elektif yang, pemeriksaan seperti layanan poli, kami selalu siap 24 jam. Oke, baik. Para pemirsa dimanapun berada, barangkali Anda belum Mmm. tahu ya terkait dengan atau ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi Solo Peduli me-manage atau mengelola 2 klinik begitu ya. Ya, itu adalah klinik kesehatan ini merupakan salah satu program di pilar kesehatannya Solo Peduli, yaitu ada di klinik rawat inap Solo Peduli yang ada di Jebres, Surakarta, dan juga ada klinik umat Solo Peduli yang ada di Grogol ya, Sukoharjo. Nah, beliau ini adalah yang dari klinik rawat inap yang di Jebres Iya begitu ya, betul Dok, yang ya. selalu peduli. Nah, oke, tadi ada pelayanannya banyak sekali, ada mulai dari pelayanan umum, pemeriksaan umum, Mhm, ada ibu apa, dan ibu anak, anak, gigi, dan gigi, lain sebagainya, banyak. ada Ya, rawat inapnya juga loh. rawat inap juga, oke, Iya disediakan betul. juga rawat inap. Tapi ya jangan
sakit lah ya. Mhm. Semuanya pengennya sehat-sehat aja Iya, ya, Dok, ya? pengennya sehat ya. Iya. Oke, Dok, ini kalau, berbicara sedikit terkait dengan aktivitas selama di klinik. Mmm, Kalau paling banyak, Dok, mhm. selama ini biasanya itu datang ke klinik itu, pasiennya itu, apa begitu, Dok? Paling banyak pasien selama ini ya dalam sehari-hari batuk pilek ya, Batuk pilek? batuk pilek, Oke. muntah mencret. Oke, Itu ya. itu nanti kita akan bahas ya, Dok, ya, Heeh kita akan heeh. bahas. Mhm, Barangkali nanti dokter ada kasih tips dan lain sebagainya, ada mhm, batuk pilek, flu, ya ya hawanya sedang kayak gini ya, Dok, ya. betul. Gimana kayaknya ini tuh masuknya apa ya, ini tuh masuknya, kemarau atau hujan nih? Karena pas panas-panasnya sedang hujan, tiba-tiba hujan gitu. Mhm, Pas lagi hujan tiba-tiba kok besok udah panas banget lagi mhm ya. mhm. Oke oke, siap siap. Dokter, kalau di klinik, Selobodeli ada nggak sih kisah, apa ya, yang paling berkesan selama beberapa tahun di klinik Selobodeli, menangani pasien gitu, Dok, ada nggak sih? Menangani pasien, yang paling berkesan ya Mhm, biasanya kalau saya anak sih, anak, ya kalau anak itu karena ya kita di situ juga melayani pasien dari semua jenis usia ya. mhm. Jadi yang paling berkesan buat saya tuh kalau pasien bayi, waktu itu 9 bulan kejang. Oh, Nah kayak gitu, terus, kejang demam sih lebih tepatnya. Jadi memang orang tuanya waktu itu tidak berkenan kalau anaknya diberikan supositori iya ya, ada iya iya, obat parasetamol yang lewat dubur, mhm, maaf. Nah itu tapi beliau tidak berkenan sehingga anaknya yang belum pernah kejang, iya, pada saat belum sampai rumah baru di depan pintu klinik yang tadinya nggak kejang jadi kejang. oke, Tapi ya itu hebatnya kita lagi, kita berusaha untuk akhirnya mau dimasukkan obat, lewat, anus, mhm. lewat rektal ya, supositori dan saat itu juga kami langsung rujuk Mhm, ambulan. Ini kebetulan di klinik kita tuh juga ada ambulan yang standby terus mhm ya, mhm mhm. ambulan dari Solo Peduli, layanan Solo Peduli, itu yang selalu standby dari, driver-nya ataupun ambulannya juga setnya semuanya untuk ambulan juga lengkap. Jadi saat itu karena kejadian anak tersebut demam dan kejang, akhirnya kami langsung merujuk Mhm. ke rumah sakit saat itu. Nah itu maksudnya berkesan sekali buat saya karena begitu cepat prosesnya dari Iya dia iya iya demam, iya. langsung tiba-tiba kejang, langsung kami langsung rujuk kayak Iya gitu. iya. Apalagi anak-anak ya, Dok, ya. Ya jadi Jadi keinget, aduh, kalau dengar anak-anak sakit itu rasanya, Mhm, aduh, jadi keinget yang di rumah ya. iya betul. Oke. Saya dulu juga pernah, Dok, waktu itu sedang perjalanan, jadi relawan ambulan mau jemput pasien ke Surabaya, waktu Mhm itu ada panggilan pasien, jemputan dari Maluku, mhm kemudian, turun di Surabaya untuk diantarkan ke keluarganya yang mhm ada di Jawa Tengah. mhm Tiba-tiba waktu itu saya standby hampir jam 5 lebih dikit lah, mhm ada anak-anak kos kan sekitaran ya biasanya banyak kos mhm gitu, Dok. mhm Itu 3 orang boncengan, yang satu sudah ngapunten ya, udah ngorok tidak mhm, sadarkan iya, diri heeh. gitu. Ayo ketika itu langsung sampai di klinik saya bantu, akhirnya langsung dirujuk ke Muadi waktu itu. Mmm, Wah, mhm mhm. ini salah satu pengalaman juga ya, Mmm, banyak bersinggungan ketika dengan program klinik, mhm, alhamdulillah program iya, klinik ini bisa membantu banyak orang begitu ya. mhm Oke, Dok, kita, menuju ke yang pembahasan tadi yang paling sering mhm dirasakan oleh para pasien yang ada di klinik mhm begitu, Dok. mhm. Eee, batuk pilek. Ini saya juga agak pilek-pilek dikit ya. Iya iya. Sebenarnya itu tuh terjadi karena apa sih, Dok? Flu atau batuk pilek ini sebenarnya seperti apa? Untuk batuk pilek itu sendiri penyebabnya ada yang disebabkan karena alergi ya Mhm pertama, ataupun bisa disebabkan karena infeksi baik bakteri ataupun virus. mhm Nah faktor pencetusnya biasanya sebelum alergi itu muncul ataupun infeksi tersebut muncul, ya diselingi dengan pasien tersebut minumnya kurang. oke. Nah kemudian, minumnya kurang, sekalinya minum, minumnya dingin-dingin Asik. ya. Kita banget Iya. ya. Setelah minumnya dingin-dingin, biasanya maemnya gorengan. Nah, Asik. jadi minyaknya itu juga jadi mengiritasi tenggorokan. Mmm, Kemudian abis udah makan gorengan, maunya minumnya ini juga yang manis-manis, mhm yang mhm. tinggi sukrosa, nah kayak gitu Aduh. ya, pemanisnya itu. Iya. Jadi tambah lagi, tambah Oh, batuknya.
kayak gitu. Jadilah batuk pilek. Oh, iya iya iya. Mhm. Berarti kalau pencegahannya harus seperti apa, Dok, pencegahannya itu? Pada saat cuaca sedang terik-teriknya Mhm. nih, baiknya jangan diselingi dengan minum es. Ah, seger Mhm. dong, Iya, itu paling seger, Dok, yakin seger heeh. banget, es teh pinggir jalan itu, Dok, wah mantap kali. Mhm. Tapi justru itu malah memicu bikin Mhm, batuk pilek ya, oh gitu, jadi ya kalau bisa tetap usahakan tetap minum, minum mhm, cukup sehari 2 liter, tapi kalau bisa memilih, milih yang normal oh, aja ataupun yang anget-anget aja. oke oke oke. Mhm. Ada lagi, Dok, selain dari minum? Terus manis-manis udah kalau udah ketemu manis, jangan manis terus gitu ya, entar udahnya ketemu coklat, abis itu setelah itu es teh, Asik, nah jadi aku banget nih. ya setelah itu gorengannya juga ya mungkin, jangan terlalu sering, gorengannya juga dibatasi boleh, Mhm. tapi jangan gorengan-gorengan terus nanti minyak terus akhirnya tenggorokannya jadi, eee, apa, ketemu minyak-minyakan tambah batuk. Mhm. Oke Mhm. oke oke, siap siap siap. Itu tadi Mhm. yang batuk pilek gitu. Mhm. Kalau sebenarnya yang, biasanya dibarengi sama demam, Mhm. terus, batuk pilek, demam gitu. Mhm. Kayak gitu biasanya yang bisa kita lakukan awal-awal itu seperti apa, Dok, untuk penanganan? Misalkan ada demam, ada Mhm. batuk pilek yang sudah kita rasakan, yang pertama kali kita lakukan harusnya seperti apa, Dok? Kalau batuk pilek yang disertai demam, itu biasanya disebabkan karena infeksi. Ada infeksi? Ada infeksinya ya. Mhm. Jadi demam itu adalah satu respon tubuh ketika ditemukan adanya peradangan atau inflamasi. Mhm. Nah, berarti pada saat demam yang pertama kalau di rumah ini kita nggak ada paracetamol, tapi kalau kita biasanya kalau yang punya anak atau Mhm. baby itu udah sedia paracetamol ya, Oke, ya kita harus sediakan paracetamol dulu. mhm. Nah, kalau misalnya paracetamolnya sudah diminumkan masih demam boleh dibantu kompres-kompres. Nah, Kompresnya. Nah ini kompres ada air normal. air normal, Mhm. oke. Tidak Nah, panas, tidak bukan yang hangat ataupun malah es ya, dikompres es. itu karena gimana, Dok? Reaksi apa yang ditimbulkan kok karena biasanya kan ya kompresnya hangat Mhm. atau es atau Mhm. it Jadi tuh nanti mempengaruhi dari threshold suhu tubuh kita. mhm mhm. Jadi kalau dingin, kita ngasihnya air dingin ditempelin ke kepala, Mhm. itu threshold-nya malah naik, jadi malah panas nanti. Oh oh gitu? Dan Mhm. ini panas nih, tubuh kan Mhm. panas, kasih Mhm. dingin harusnya kan dingin gitu? Enggak ya, Dok? Dia ada namanya suhu balance ya, dia Heeh. menyesuaikan dengan lingkungan, dengan yang dia Oh, tangkap. oke oke. Mhm. Berarti harusnya kompresnya kompres Yang normal normal aja, heeh. aja, bukan hangat juga ya, Dok, ya? Iya, nggak usah yang hangat. Oh, ini salah satu, ilmu juga nih untuk kita semuanya Mhm. ya. Mhm. Jadi kompresnya kompres yang biasa aja, gitu ya, Mhm. Mas, ya? Yang di Mhm. belakang layar ya? Iya, siap. Oke, para pemirsa dimanapun berada, barangkali Anda mau ikut bertanya juga dipersilakan ya. Nanti silakan langsung tulis saja di kolom komentar, Mhm. nanti kita sampaikan ke dokternya insyaallah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nanti kita akan jalurkan ke klinik Solo Bedeli agar bisa dijawab melalui di kolom komentar juga ya. Oke, berikutnya Dok, itu tadi kalau ada yang flu sorry, batuk pilek, kemudian Mhm. demam begitu. Penanganannya seperti itu, ada paracetamol dan lain sebagainya. Kalau ini curcol-curcol aja ya, Dok, ya. Mhm. Mhm. Ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mengirimkan pertanyaan ke kami, Mhm. yang salah satunya adalah, eee, sarapan pagi itu sebenarnya baik atau enggak tuh, Dok? Atau kalau kita kerja itu harus sarapan dulu atau enggak? Oh iya, Itu baik tuh, baik baik. boleh tuh. Sebenarnya sarapan pagi itu penting ya. Mhm, Kenapa pentingnya? Sebenarnya yang harus digarisbawahi itu bukan sarapan paginya saja, oke, tapi sarapan pagi yang seimbang mhm. dan sehat. Wah, ini Itu ya. Jadi, "Oh saya sarapan pagi tapi sama gorengan Dok." Nah iya, gitu. Ya kayak waduh gitu ya. itu saya banget itu. Heeh. Jadi yang harus seimbang dan sehat. Mhm mhm. Kenapa tepatnya harus pagi, itu, nanti dibahas. Jadi, kenapa ini kita perlunya sarapan terlebih dahulu ya, Iya, karena kita mulai bekerja atau belajar, kalau anak-anak yang sekolah, itu kan pada pagi hari. Nah, pada saat kita bekerja, di situ kita butuh, nutrisi, otak kita terutama untuk fokus dan untuk konsentrasi. Maka kenapa harus sarapan, itu adalah untuk memastikan bahwa otak kita ternutrisi dengan baik, supaya kita fokus dan, bisa konsentrasi pada saat bekerja. Kemudian kenapa harus pagi, tadi yang saya jelaskan,
Karena, itu adalah kaitannya dengan pola makan atau jam makan di selanjutnya. Kalau kita nggak makan pagi nih, biasanya kita memicu untuk lapar yang sangat hebat pada siangnya. Oh, oke Jadi oke. kita siangnya malah, "Aduh jadi lapar banget." Nah, siangnya justru kita nanti makan banyak. Nah, Iya. tapi dengan kita sarapan di pagi hari, itu kita berusaha untuk makan cukup di pagi hari, terus siangnya nanti juga cukup, malamnya juga cukup, Iya. gitu. Jadi nggak yang paginya bolong, terus siangnya makannya jadi banyak banget, apalagi malamnya jadi makannya banyak banget lagi, gitu. Intinya tadi adalah makannya harus seimbang, bergizi Betul. seimbang gitu ya, Heeh, Dok, iya betul. ya? Siap siap. Jadi, penting ya, penting tadi ya, Mhm. tadi udah dijawab, Dokter. Dan ada pertanyaan berikutnya, Dok. Ini adalah sesi curhatnya. Mhm. Sesi curhatnya ya, Mhm. sesi sesi konsultasinya dengan dokter nih. Mhm. Eh, kalau jadi kan sudah kita ditemukan ya, ada yang bilang itu, eee, tiba-tiba saya itu tiba-tiba nyeri kepala, pusing gitu, Dok. Mhm. Nah, pas lagi duduk, pas lagi kerja, tiba-tiba kok pusing. Mhm. Itu penanganannya seperti apa? Terus pencegahannya seperti apa, Dok, itu? Oh ya, baik. Pusing ketika bekerja gitu. Pusing pada saat bekerja ya, sedang Bekerja atau bekerja. barangkali pas lagi anak-anak lagi, ngerjakan soal, "Oh, saya nggak bisa nih, pusing," gitu ya. Mhm mhm mhm. Gitu. Jadi tipsnya berarti ya? Tipsnya nih. Tipsnya, supaya kita nggak pusing nih, awalnya terlebih dahulu pada saat kita bekerja atau sedang belajar atau sedang mengerjakan ujian supaya nggak pusing, pertama itu adalah kita berusaha untuk mencukupkan istirahatnya Mhm, dan mencukupkan untuk makanannya. Jadi sebelum bekerja, usahakan untuk istirahatnya cukup. mhm. Istirahatnya cukup kalau orang dewasa 7 sampai 8 jam. Nah, itu Oke. harus cukup ya. Nah, kemudian makannya juga harus cukup. Nah, kemudian, stresornya harus bisa dikelola juga dengan baik. Nah, biasanya kalau bekerja kita punya, stresor yang sangat tinggi ya. Mhm mhm. Jadi di situ adalah peran kita untuk bagaimana memprioritaskan, pekerjaan kita. Jangan sampai semuanya pengen diselesaiin terus jadi pusing semua. Kemudian, kalau yang bekerjanya dengan screen singgungan dengan screen, itu harus tahu juga, waktu-waktu berapa lama yang dibutuhkan kita bisa terus berhadapan dengan screen. Jadi Oke. ada yang disebut dengan, 20 menit, 20 feet, dan 20 second. Jadi setiap 20 menit kita bersinggungan dengan screen, Mhm. itu kita harus melihat, pandangan kita ke lihat pandangan sejauh 20 langkah Oke, selama 20 second, 20 detik. ya 20 Oh, detik. Nah itu jadi, itu tipsnya. Itu oke. sudah ada penelitiannya juga. Oke oke. Nah 20 menit, mhm, 20 feet, iya 20 second ya? iya Oke oke, ini bisa kita terapkan nanti iya kalau jadi lagi, mhm Masnya lagi ngoding begitu ya, mhm. jangan atau ini terus ya, Mhm atau teman-teman ya ini barangkali mbak-mbak admin atau mhm teman-teman yang lainnya yang tiap hari ngadepnya laptop mhm begitu, komputer, 20 menit ya, mhm, terus nanti di waktu nih, terus heeh, nanti lihat yang sekeliling dulu 20 sekeliling sekitar 20 20 langkah, langkah ya di lihat sana jauh. gitu. Barangkali di sana ada bakul cilok begitu ya, "Kang cilok." Selama 20 second ya, Mhm. itu bisa mengatasi juga untuk, agar tidak terlalu pusing begitu ya, Dok, Iya ya? betul. Oke Itu, oke. jatuhnya nanti untuk menghindari mata lelahnya ya, supaya Oke karena kan pencetus dari pusing itu sendiri bisa disebabkan karena kelelahan penangkapan layar ke mata. oke. Nah, kemudian ya selain itu juga butuh untuk relaksasi juga ya Mhm. peregangan otot. Biasanya kalau sedang bekerja itu, yang terasa itu adalah tension headache. Jadi, lehernya ini pada kaku, Oke saking oke. begininya Iya iya terus, iya 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 kayak iya. gitu. Nah, jadi pada saat bekerja tetap harus rileks, nggak Ah, bisa kita harus begini terus. Nah, kayak gitu. berarti duduk lama itu bahaya nggak sih, Dok? Duduk terlalu lama gitu, kan Mhm. ya kalau saya kerja ya duduk aja gitu. Mhm. Ya kalau duduk terlalu lama itu ada dampaknya ya, dampak Heeh. akutnya, pastinya nyeri pinggang. Mhm. Boyok ini, Iya, boyok ya, boyoken. boyokan. Nyeri Oke. pinggang itu udah pasti. Nah terus jangka panjangnya ternyata nih duduk lama, itu bisa bikin orangnya obesitas, karena kan Aduh, mobilisasinya saya banget ini ya. Iya iya. iya, mobilitasnya kan terbatas ya, kita Mhm. duduk terus, apalagi sambil ngemil. Iya. Nah, jadinya lemaknya terus ngendep di perut Paduan ya. yang sangat nikmat, Dok, itu, Mhm Dok. mhm. Ruangan ber-AC, Heeh, duduk, sambil nonton film, ngemil, mhm. ya. Kayak gitu. Jadi,
dampak akutnya itu nyeri pinggang Mhm. yang disebabkan karena ototnya yang, muscle muscle, strain, Strain, iya. heeh, ataupun bisa secara kronisnya bisa mengakibatkan obesity, nanti obesity itu ke mana-mana ya Iya iya dampaknya, iya. ke diabetes bisa, ke penyakit jantung bisa, Waduh tinggal milih aja mau waduh, stroke juga bisa, nggak kayak mau milih gitu. deh kalau ini. Ini nggak mau milih deh, mending Heeh, milih sehat aja iya deh ya. milih sehat aja. Oke oke oke. Kayak Mhm, tadi disampaikan ke salah satunya ada ini ya, kalau terlalu lama begitu, terus, sakit dan lain sebagainya. mmm, Ini yang biasanya sering terjadi, mhm, asam lambung, Dok. mhm, Iya, mhm mhm, ini, kalau saya sendiri juga ngalami, Dok. Jadi mhm, kalau pas lagi nggak tahu kenapa ya, salah makan lah atau, mhm, telat makan dan lain sebagainya itu, asam lambung naik dan bersendawa panjang banget, mhm, terus-terusan begitu. mhm mhm, Nah, itu tuh cara menangani asam lambung ini tuh sebenarnya seperti apa sih, Dok? Ada mhm. tipsnya barangkali untuk teman-teman pekerja juga barangkali gitu? Oke. Jadi kalau untuk yang pengelolaan asam lambung ya, Mhm mhm, pertanyaannya itu, supaya nggak sakit mah gimana Dok? Kayak gitu ya, atau supaya nggak GERD, sekarang pada tahu iya iya. GERD ya. Ya jadi pertama adalah dari pola makannya, baik dari jenis makannya atau durasi makannya. Jadi tetap harus makan, yang sedikit tapi sering itu lebih baik ketimbang kita langsung makan banyak, apalagi makannya langsung karbo, itu langsung asamnya bisa naik. Kemudian jenis dari makannya itu sendiri, jenisnya itu, yang tidak pedas, yang tidak mengiritasi lambung, yang tidak penuh dengan santan-santan, kayak gitu ya, itu bisa menaikkan, kadar asam lambungnya. Ataupun minumannya yang tidak tinggi kafein, kayak gitu. Oh, Dan kopi, teh kopi, gitu ya? teh, betul. Oh, nggak ngopi Dok saya, cuma minumnya cappuccino, mocha. Oh ya, sama ya. Iya, Iya, kenal lagi saya. heeh, gitu. Nah, dan yang paling penting itu ternyata udah pola makannya bagus nih, Mhm dia udah makannya udah bagus, jenis makannya saya sekarang lagi diet Dok, makannya mhm. jadi oke-oke. Tapi ternyata saya lagi mau skripsi nih Dok, Oh, kayak oke. gitu, stres Stres ternyata, kalinya nggak ya? bisa, itu mengakibatkan peningkatan asam lambung ya. Oke Mhm, oke oke oke. Berarti makannya yang, apa tadi ya, nggak boleh banyak banget, nggak boleh mhm, kurang banget berarti ya, mhm. cukup-cukup aja gitu ya, Dok, Iya, ya, sering-sering betul, aja, oke. dan jenis makanannya ya Mhm yang mhm. dipilih-pilih juga. Ya 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 ya. Aduh, serasa ditambat di semua, kena terus saya. Oke oke. Dan berikutnya ada Mhm, pertanyaan berikutnya. Ini mhm, teman-teman ada yang bekerja di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan gitu. mhm, Kalau dalam ruangan, eee, di ruang ber-AC begitu, kadang sudah lama di ruangan ber-AC kulit jadi kering gitu, Dok. iya, mhm. Itu tuh kayak gimana tipsnya, Dok, biar nggak kering kulitnya gitu? Oh iya, baik. Jadi kalau, yang untuk di dalam ruangan Mhm berarti ya, dan kasusnya adalah kulitnya kering. mhm, iya. Jadi kalau untuk yang kulit kering sendiri itu, contoh kita sedang berada di dalam ruangan, itu pasti males ya untuk minum, ngambil minum, kecuali minumnya ada di samping kita gitu. Jadi tetap utamakan adalah minum yang cukup. Oh, minum yang cukup. Heeh, Oke, nah siap. itu minum yang cukup. Kemudian, supaya ini ya, kulitnya terhidrasi dengan baik. Oke, Nah, kayak siap. gitu. Kemudian udah minum cukup, pakai lotion, Ah, kayak gitu kalau lotion siap. pakai lotion. Iya, Nah, tapi, bukan lotion sih, tapi, jatuhnya pelembab ya. Jadi pelembab. pelembab itu ada 2 macam, yang Mhm bentuknya krim ataupun lotion. mhm. Nah, tapi kalau untuk kering, itu kita baiknya yang bentuknya krim, Krim. bukan lotion, karena Oke kandungannya beda. Kalau oke. krim itu jatuhnya banyak minyaknya. Mhm mhm. Jadi kalau untuk kulit yang kering, bagusnya milihnya yang bentuk krim. Oke Nah, kayak gitu. siap siap. Nah, terus komposisinya juga dilihat. Nah, itu komposisi dari krimnya, kan kalau kita belanja nih, Iya iya. pelembab gitu ya, Waduh, iya. kandungannya apa ya Mhm. gitu ya. Nah, itu. Kalau bisa yang dalamnya ada asam hyaluroniknya atau Ah, gliserinnya, kayak gitu ya. dicatat dicatat. Heeh. Ya Ini itu kita khusus catat untuk ya. yang kulit kering. Oke, Nanti iya. kalau yang untuk kulitnya nggak kering, ada lagi, Mhm. kayak gitu. Nah, itu nanti bagusnya sih konsultasi sama kulit ya. Iya, siap. Oke Nah, oke. kayak gitu. Jadi yang pertama, minumnya tetap Mhm. biar terhidrasi dengan baik, terus kalau bisa konsumsi, makanan atau buah-buahan yang tinggi vitamin E, alpukat, nah itu Oke. biar tetap mulus kulitnya ya. Terus Oke. setelah itu yang ketiga tadi, pakai pelembab. Pakai pelembab. Itu tadi kalau yang di dalam ruangan, Dok. Oke. Kalau yang di luar ruangan langsung kena terik matahari, Mhm para pekerja bangunan, mhm teman-teman yang di fundraising ini tiap hari muter, nyari mhm donasi, itu biar nggak ya nggak gosong atau mhm. yang
apa ya, ya Mhm. kulitnya tetap terjaga dengan baik lah, itu ada saran, Dok? Kalau untuk yang kerjanya outdoor, Mhm. berarti kalau bisa muternya jangan jam 11 sampai jam Oh 3 ya. oh gitu, Heeh. muternya pagi aja Ya gitu? pagi aja gitu, udah jam 11 nih saya ngiup dulu gitu. Jadi harus tahu, paparan sinar matahari yang UV-nya paling tinggi itu Mhm. ada di jam 11 sampai jam 3 sore. Jadi kalau bisa pada saat-saat tersebut, kalau bisa kita ada di dalam ruangan atau kita melipir di bawah pohon apa gitu ya, Iya gitu. iya iya. Tapi kalau terpaksa sekali, oh ternyata saya harus, apa, transfer ke mana kayak gitu ya, harus berada di luar gedung Mhm. gitu, pakai pakaian yang tertutup. Oke, Nah, pakai siap. pakaian yang tertutup, pakaian yang panjang, pakai kacamata, pakai topi, kacamata hitam kalau bisa gitu Iya iya ya. iya. Oh ternyata udah pakai kayak gitu, terus apalagi ya Dok, kalau bisa pakai sunscreen atau sunblock, mhm, Oke, siap gitu. siap. Terus yang ada SPF-nya ya kalau bisa ya, heeh. Siap siap siap. Gitu. Oke, terima kasih, Dok. Itu tadi ya pertanyaan yang dari, indoor maupun outdoor ya. Mhm, Berikutnya ini, Dok. Ini ada pertanyaannya unik-unik juga nih. mhm, Saya izin buka ya, Dok, ya. mhm mhm, Ada pertanyaan berikutnya nih, Dok, kalau terkait dengan mandi malam, nah, ini mhm, kan para pekerja begitu mhm, pulangnya malam, mhm, terus dari kantor belum sempat mandi. Mandi malam itu sebenarnya menyebabkan rematik atau enggak sih, Dok? Ini mhm, mitos atau fakta ini ya? heeh Gitu, heeh. monggo silakan, Dok. Jadi kalau mandi malam sendiri itu bikin rematik mitos ya, sejauh Mhm. ini secara medis belum bisa dibuktikan. Nah kemudian sebenarnya rematoid itu kalau secara medis itu adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang dia disebabkan jadi sel imunnya tersebut mengenali sel normal di dalam tubuh kita sebagai suatu ancaman sehingga dia menyerang dan terutama itu di, sendi, menimbulkan gejala seperti nyeri. Jadi yang jadi notes-nya itu sebenarnya bukan mandi malam bikin sakit rematik, Mhm. tapi orang yang sudah kena rematik atau rheumatoid arthritis yang kalau dikenalnya gitu ya, itu sebaiknya jangan mandi malam apalagi mandinya pakai air dingin, gitu. Karena Oke. nanti akan bikin sendinya itu makin nyeri, gitu. Ah, bukan mandinya yang bikin rematik, tapi memang kalau sudah kena rematik, Mhm, kalau kena air dingin makin makin sakit. sakit nyerinya, Oh, gitu. mhm, Bukan karena mandinya ya, guys, mhm ya. Ya, yang penting mhm. nggak kena rematik dulu ya. Heeh. Nah, kalau ada pertanyaan lagi nih, Dok, unik nih, Dok. Gimana mengatasi, walaupun usia muda tapi kok rasa-rasanya jadi jompo-jomponan ini udahan ini, biar Mhm tetap bugar di usia muda, mhm begitu. Gimana, Dok? mhm. Yang pertama, tetap atur pola makannya. Mhm. Jadi utamakan makanan yang seimbang ya antara karbohidrat, Mhm. proteinnya, dan lemaknya. Oke Kemudian utamakan juga untuk asupan vitaminnya, vitamin-vitamin dan mineralnya air minum jangan lupa. oke. Nah terus vitamin asupan-asupan suplemen itu juga dibutuhkan ya Mhm. untuk tubuh kita, terutama C dan D. Oke. Nah itu bisa dari buah atau dari bentuk suplemen langsung itu juga bisa. Minumnya juga jangan lupa 2 liter biar tetap fresh, heeh. Kemudian biar nggak jompo nih Dok gitu ya, ya tetap harus lakukan olahraga, mhm. Ini, oke, siap siap. Tetap Mhm, olahraga nih ya, siap, oke. mhm, Itu tadi ya teman-teman semuanya ya, para pemirsa dimanapun berada, tips agar, tidak jadi pemuda jompo ya. mhm. Oke, dan, barangkali ada ini Dok, kalau tadi terkait dengan ada asupan begitu ya, Mhm, eee, saran untuk ini konsumsi 3G, gula, garam, gorengan. Aduh, mhm, ada gorengannya juga ini. mhm. Ini bolehnya itu seperti apa sih wajarnya, batas wajarnya, Dok? Gitu. Baik, jadi kalau untuk gula, garam, dan gorengan, berarti gula, garam, dan lemaknya ya, berarti untuk kadar gula sendiri itu, kebutuhannya atau kadarnya setara dengan 50 gram atau kalau disendokin 4 sendok makan. Kemudian untuk garam atau natriumnya itu kadarnya adalah 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Dan untuk lemaknya itu sendiri kebutuhannya adalah 67 gram atau setara dengan 5 sendok minyak makan. Kalau garam sendiri juga sama, Dok? Berapa, Dok, biasanya kadarnya kalau harian garam? Garam itu 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram ya,
untuk kadarnya. Dengan Tapi biasanya kalau kita pakai kan nggak nyampe 1 sendok makan tuh iya, 15 mili. mmm, Paling ya secukupnya aja. ya ya ya. Pada intinya yang semua yang berlebih itu nggak baik ya, gitu. Mhm Secukupnya saja. Sak mhm dione wae. Nggih nggih mhm. nggih, siap. Oke, berikutnya ada pertanyaan lain nih, oke, ini ada nih. Beberapa karyawan banyak yang berkacamata atau nambah minusnya Mhm karena bekerja terlalu lama dengan layar. mhm. Bagaimana sih dok antisipasi bagi yang tidak berkacamata agar tidak demikian? Agar tidak Agar tidak kena minus, begitu. oh, Iya. sudah berkacamata kan pasti sudah minus ya? Yang enggak Oh, berkacamata yang dong. sudah tidak Heeh. berkacamata supaya nggak kena minus. Mhm. Ya itu tadi ikut rules yang 20, 20, 20, Itu ya tadi itu. udah dijawab ya. dua Heeh. puluh dua puluh dua puluh. Mhm. Kalau masih belum tahu nanti disimak dari awal ya. Mhm. Oke ya. Heeh, Siap. jadi, itu terus, screen time-nya juga kalau bisa pada saat dia, sedang bekerja di dalam ruangan, lampunya jangan dimatikan. Hai. Jangan pada fokus cahaya yang tinggi juga, Mhm misalnya mhm. terang banget nih Iya screen-nya, iya. apalagi di ruangannya gelap. Nah itu jadi makin anu ya, matanya kasihan. Oke oke oke. Heeh. Wah, ini adalah, ah, Mhm. aku lagi nih. Kan Di kegelapan remang-remang ya. gitu, remang-remang sambil natap layar itu. Wah, iya Mhm iya iya iya. mhm. Oke, Dok, berikutnya ini kasus yang sekarang ini lagi hits itu apa, Dok, di kalangan masyarakat terkait dengan penyakit itu, Dok? Ini banyak demam berdarah, Demam berdarah? mhm, Oke. tipes juga lagi banyak yang Oh, oke oke. Boleh diinfokan, Dok, terkait dengan tipes dan demam berdarah, mhm itu seperti apa bedanya atau pencegahan-pencegahan yang bisa kita mhm. Jadi kalau, apa nih, demam berdarah dulu. boleh boleh boleh. Kalau demam berdarah itu ya penyebabnya Aedes aegypti ya, Mhm mhm. dari nyamuk nyamuk sendiri. Nah itu jadi, ya nyamuknya jangan sampai ada di ruangan kita, itu cara pencegahannya. Betul sekali, ya Nah ya. terus kalau sudah kena nih Dok, ternyata saya kena DBD, gimana, supaya penanganan awalnya? Tetap orang dengan demam berdarah, tetap harus butuh untuk, periksa ke dokter. Mhm mhm. Karena apa? Dengan orang demam berdarah itu, kita yang diperlukan adalah untuk kontrol trombositnya. Oke. Yang harus diketahui orang demam berdarah itu, pasien dengan demam berdarah itu, dia harus melewati 3 fase. Mmm, Namanya fase demam, fase kritis, dan fase recovery. iya, Nah, biasanya yang suka kelewat itu adalah di fase kritisnya. oke. 1, 2 hari pertama itu fase demam, 1, 2 sampai 3 hari ya, Mhm. kemudian hari keempat dan kelima fase kritis. Nah, itu biasanya kita mendapati kalau udah terlambat nih, pasiennya itu trombositnya Anjlok. anjlok banget. Nah, yang Mmm, ditakutin pasien kalau anjlok banget itu apa? Perdarahan. oke. Gusi-gusinya berdarah, Oh, bintik-bintik sampai merah, sampai sampai ada yang segitunya ya? sesak heeh, sampai ada yang Oh. sesak. Nah, kayak gitu. Nah itu yang harus, dipantau terus dari trombositnya. Kemudian nanti ada fase di hari ke-6 ya, Mhm. hari ke-6 dan ke-7 itu fase recovery jadi trombositnya sudah mulai naik sendiri. Nah makanya kenapa pasien demam berdarah, dia demam berdarah nih tapi nggak pengen dirawat, itu Oke rasanya sih riskan ya, takutnya oke kalau trombositnya sangat anjlok sekali. oke Dan yang paling penting orang dengan demam berdarah itu apanya adalah, eee, cairan, dia oke. butuh cairan karena Mhm. plasmanya banyak yang keluar dari pembuluh darahnya. Oke. Jadi dia butuh, mengganti Mhm. plasma yang keluar dari pembuluh darah itu dengan minum banyak. Oke. Kalau biasanya orang demam berdarah itu ada mual muntah juga ya, udah Mhm. dia bocor plasmanya, mual muntah, takutnya dehidrasi. Nah, jadinya dia butuh minuman tapi butuh cairan tapi tidak tercukupi karena muntah-muntah terus, butuh infusan, kayak gitu. Oke, siap siap. Heeh, Demam berdarah. ya itu Pada kan demam intinya berdarah, ya pada intinya adalah, ya jangan sampai kecolok nyamuk lah iya, ini ya. heeh heeh, gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk ya. Heeh, Oke, siap. Begitu tadi untuk demam berdarah. mhm. Yang, apa dulu Yang namanya? kedua 3M apa dulu itu? Mengubur apa, ayo. menutup, mengubur, apalagi sedih ya? Menguras. Menguras. Oke, siap siap. Jangan lupa Iya 3M-nya, iya iya, siap siap heeh. siap. Nah, oke, Mhm, siap. Oke, ya itu tadi demam berdarah ya, mhm, teman-teman semuanya yang sedang, menjangkit ya, sedang mhm, mewabah saat ini juga mhm. ya. Banyak anak-anak kayaknya yang kena Iya yang kena, DBD. Kemarin tetangga belakang rumah, Dok, iya, kebetulan itu ada, usia berapa ya, 7 bulan kalau nggak salah, mhm meninggal karena DBD. mhm, mhm. Ya, Wah ya, Indonesianya, mhm. ujian lah, ujian. Berikutnya kalau Eee, tipes, Dok. oh Ini tipes, nah, tipes itu tipes-tipes penyebabnya bakteri, mhm namanya Salmonella Typhi. mhm mhm. Nah itu
penyebabnya gara-gara hijin. Ah, Jadi, ya saya selalu berpositif thinking kalau makanan dari dalam yang dimasak oleh mamanya, dari ibunya itu insya Allah bersih, iya iya. hijin. Tapi dari luar kita ya wallahu alam ya, Mhm mhm. nggak tahu gimana kebersihannya, Iya apa iya. buru-buru, apa cepet-cepet ya, Iya. mau segera tersedia gitu ya, kalau makanan yang belanja dari luar gitu. Nah itu, higienitasnya kurang terjaga dengan baik sehingga masuk lewat mulut, Mhm. itu bakterinya masuk ke pencernaan. Jadilah itu tipes, seperti itu. Oke. Jadi, yang gejalanya yang muncul dari tipes apa? Mual muntah, mencret. Nah kayak gitu Oke. ya, diare, itu karena pencernaan yang terganggu. Oke, Mhm. siap siap siap. Eee, apakah bisa menular tipes itu, Dok? Tipes penurunannya lewat higienitas. Jadi Oke. contoh, orang kena tipes, Mhm. udah dewasa, dia nih karena dia, sedang diare gitu Mhm. ya, ceboknya nggak bersih. Kebetulan dia penyedia makanan atau dia Oke. lagi jualan yang Mhm. diolah gitu ya, dia cuci tangannya nggak terlalu bersih atau nggak dengan cuci langkah tujuh tujuh apa? 7 Cuci langkah. tangan 7 langkah Ah, ya itu. Nah akhirnya adalah bakteri salmonellanya itu oke. di dalam Iya iya makanan iya. yang disediakan, ya Mmm, akhirnya masuk lewat makanan yang dimakan orang lain, akhirnya orangnya oke bisa kena oke tipes oke. pas imunnya dia lagi turun. Iya 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 iya. Mhm, Oke, siap siap siap. Ada tipes, ada DB sudah kita mhm, bahas, tadi ada flu juga udah kita bahas. Oke. Dok, kalau di klinik sendiri berarti, mhm, ada pelayanannya tadi kan ada umum, ada anak, ibu anak, terus ada gigi juga, mhm, itu jadwal-jadwalnya biasanya mmm, ada jadwalnya atau ya yang iya. penting datang aja gitu gimana? Kalau untuk pelayanan umum, alhamdulillah kami udah 24 jam Oh, dua puluh ya, empat jam, siap. mau pagi, siang, malam, kapan aja boleh datang, Oke. sesukanya, Mhm mhm. pasti ada dokternya, pasti ada Mhm. paramedisnya. Kalau gigi itu dia ada shift-nya ya, Oke, pagi dan sore, pagi, ada sore. jadwalnya sendiri, ada kita kan punya ada Instagram-nya Klinik Solo Peduli. Oke, siap. Nah, itu ada jadwal dokternya Mhm tuh, mhm dokter mhm. giginya. Terus kita juga ada hotline-nya, jadi kalau mau konfirmasi, "Dokternya kira-kira jadwalnya hari ini apa ya?" Misalnya Oke, berubah gitu, siap. misalnya berencana untuk mau tambal gigi yang bolong, Oke nah itu langsung tanya lewat hotline bisa juga. oke, siap. Mhm, Baik, bagi para pemirsa dimanapun berada mhm, yang mau ya, yang mau konsultasi dan lain sebagainya, mau datang ke klinik Solo Peduli dipersilahkan, mau tanya-tanya dulu melalui hotline-nya juga dipersilahkan ya. Ada mhm, langsung nanti silakan dicari di hotline-nya Klinik Solo Peduli Sehat ya, ada mhm, di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. mhm. Berikutnya Dok, kalau di Solo Peduli Klinik Solo Peduli ini juga nerima untuk cek lab juga Dok? Cek lab ada, Cek lab ada? iya, Oke, iya, siap siap. mhm, Oke, cek lab berarti ada, mhm, gigi ada, ini kemarin informasinya ada layanan terbaru dari klinik, mhm. ada konsultasi, gizi. Gizi, betul, iya, Ya, itu heeh, kayak gimana, Dok? jadi sekarang ada, ahli gizinya Mhm ya, kami mhm. udah punya ahli gizi Oke. sekarang. Jadi untuk, siapa yang mau diet gitu Hai, ya, atau ayo ini ya ayo kita diet. heeh, diet ya yang, Mhm "Aduh pengen gemuk," mhm. gitu jarang ya kalau pengen gemuk ya. Ada juga, Dok, di Aduh, belakang layar oh ini iya iya juga ada ada ya, juga, Dok. pengen gemuk gitu atau, "Saya biar kurus gimana ya Mhm Dok?" Gitu, atau biasanya sudah lanjut ya, mhm. yang usia-usia lanjut itu untuk penyakit-penyakit, kronis Kronis. itu mereka membutuhkan untuk layanan, aturan pola makan untuk, gimana baiknya yang sesuai dengan Oke penyakit mereka oke ya. oke. Nah itu bisa konsultasi ke ahli gizi kami, itu jadwalnya juga udah ada tertera di Sosial media ya, sosial Dok, ya? media heeh, Oke. boleh langsung diintipin, di-follow. Oke, siap. Mhm, Luar biasa perbincangan kita hari mhm, ini, episode kali ini kita mhm, membahas banyak sekali terkait dengan, tema-tema kesehatan ya. Tadi mhm, kita bersama dengan dokter klinik rawat jalan Solo Beduli, Dokter Ulal. Terima kasih ya, Dok, ya mhm, atas informasinya. Berikutnya barangkali menuju akhir-akhir nih, Dok, mhm, ada pesan untuk para pemirsa semuanya, mhm, agar senantiasa kita bisa tetap bugar, sehat sepanjang hari begitu, sampai nanti tua nanti begitu. Ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman semuanya para pemirsa? mhm, ya baik. Pesan-pesan untuk, teman-teman sekalian ya, para pemirsa bahwa tubuh kita itu diciptakan Allah dengan sedemikian rupa dan sempurnanya. Tugas kita hanyalah untuk menjaga menjaga agar tetap sehat, tetap utuh, tetap, sempurna seperti sedia kala.
Jangan sampai tunggu sakit baru datang untuk berobat, tapi usahakan untuk menjaga supaya tidak sakit. Jadi lebih baik preventifnya dulu, menjaga itu lebih murah ya, Iya. dibanding kita udah sakit dan berobat butuh biaya lebih banyak. Jadi lebih baik, menjaga kesehatan lebih penting dibandingkan sudah keburu sakit baru datang, gitu ya. Siap. Mhm, Terima kasih Dokter Ula mhm, yang telah berkenan untuk mmm, hadir di podcast Jimonto kali ini iya, berbicara tentang sama-sama kesehatan, Mas Nana. hadir dari klinik Slobodeli, Mmm, klinik rawat inap Slobodeli ya. Jumpa lagi nanti kita di lain kesempatan para mhm, pemirsa dimanapun berada. Jangan mhm, lupa like, komen, dan subscribe dari YouTube channelnya Slobodeli Official. Dan saksikan terus dari Human Talk setiap dari episode-episodenya. Tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam ya. Setiap hari Jumat pukul 7 malam insya Allah akan tayang satu episode dan berikutnya ya. Jangan lupa jangan sampai kelewatan ya. Jumpa lagi di lain kesempatan dan kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya ya. Ini ada klinik yang dikelola dari dana umat yaitu adalah klinik rawat inap Slobodeli. Slobodeli mengelola dua klinik, ada klinik rawat inap Slobodeli yang ada di Jebres dan juga klinik umat yang ada di Grogol Sukoharjo. Silahkan bisa dimanfaatkan. Ini fasilitas yang diberikan untuk para masyarakat semuanya. Ada yang tadi layanannya sudah disampaikan, kami persilahkan langsung saja datang, mau konsultasi, mau periksa, dan lain sebagainya, cek lab, cek gigi, atau semuanya dipersilakan ya. Terima kasih. Saya Nanang Monawar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.